Hello guys, welcome back to my channel. And ini adalah video ketiga di channel gue tentang IELTS. And sebelumnya kita membahas mengenai IELTS reading test, dan sekarang kita akan bahas mengenai IELTS writing test, especially academic writing test. Jadi di IELTS writing test itu ada dua esai, ada task 1 sama task 2. Nah, di dua esai ini alokasi waktunya adalah 60 menit. Nah, untuk task 1 itu waktunya 20 menit. Untuk task 2 itu 40 menit. Task 1 ada questionnya mengenai visual informasi. It could be graph, table, chart, atau diagram. So we need to write down with our own words atau deskripsi dari graph tersebut ke dalam sebuah tulisan. This is the example of task 1 writing test. Kayak kita akan dapat dua kertas. Dia ada task 1 dan task 2. Nah, untuk task 1 itu tadi udah gue bilang ada 20 menit. Untuk task 2 itu 40 menit. Untuk task 2 itu lebih ke kita harus merespon a point of view or argument or problem. Jadi nanti ada argumen atau kayak pertanyaan, dan kita disuruh untuk respon itu, baik bisa respon positif, negatif, kayak kita bisa setuju atau tidak setuju. As long as we have the right argument, jadi it's gonna be fine. I mean there is no right and wrong answer in this session. Jadi kayak it's purely your subjectivity. I mean kayak subjektif, gimana cara lo mendeskripsikan atau menyajikan point of view lo di dalam bentuk tulisan. Oke, ini adalah contoh pertanyaannya. Di buku IELTS ini ada tema writing. Let's say, let's speak. Nih, saya contoh satu. Ada informasi mengenai pie chart of total school spending di 3 tahun 1981, 1991, 2001. Nah, kita harus menuliskan at least 150 kata dari informasi ini. Instructionnya itu adalah summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Jadi kayak you don't have to explain the details, like every details, you just need the main features. Untuk part 2 itu lebih ke kayak your argument. Ini contoh nih, you should spend about 40 minutes on this task, write about the following topic. Untuk di buku ini, nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology. In what ways has technology affected the types of relationship people make? Has this become a positive or negative development? Give reason for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Nah, untuk ini write at least 250 kata. Nah, ini lebih panjang dari yang sebelumnya, makanya waktunya 40 menit, lebih lama. So how you prepare for this writing test? Itu adalah nggak lain yang nggak bukan adalah practice. And kamu juga bisa melihat contoh esai orang. Ini banyak banget di internet, kamu tinggal Google contoh gimana esai yang baik gimana, kamu lihat, terus kamu coba lihat kayak style dia menulis gimana. Ada dua strategi sih. Yang pertama adalah of course practice. Kedua, during the test itu kalian bisa bikin outline-nya dulu, kayak you plan sebenarnya paragraf 1 kalian introduction, 2, 3, 4 argumen kalian, 5 langsung conclusion, atau kalian langsung tulis aja. Nah, kemarin gue bikin outline bentar, terus itu langsung tulis. Gue ngasih 3 argumen, dan satu argumen tuh 1 paragraf. Jadi ada 3 paragraf isi dan 1 paragraf penutup. Nah, untuk di penutup itu kayak gue lebih ke conclusion of the whole paragraph. Jadi kayak my argument di conclude di akhir.
gimana sih kayak penilaian bagus atau enggaknya tulisan kalian dan gimana kalian dinilai skornya. Jadi sebenarnya untuk task 1 tuh ada 4 penilaian, yaitu task achievement, kayak sesuai nggak sih sama perintah dari si tasknya. Terus kedua, coherence and cohesion, kayak nyambung nggak tulisan kalian. Terus lexical resource, kayak and also terakhir itu grammatical range and accuracy, like I said before. Nah untuk task 2 itu of course task response kalian untuk argumennya. Terus coherence and cohesion again, lexical resource and grammatical range and accuracy. Untuk task response itu kayak how you respond the task, nyambung nggak respon kalian ke tasknya, dan nyambung nggak bahasanya. And kalau coherence and cohesion it's about clarity and fluency of the message. Jadi kayak gimana how the response organize and links the information, ideas and language, jadi nyambung atau enggaknya. Terus kalau untuk lexical resource itu kayak lebih ke range of vocabulary used and its accuracy and appropriacy in terms of specific task. Jadi kayak vocab kalian gimana, terus akurat nggak sih penempatan vocabnya, dan appropriate-nya apakah itu appropriate atau enggak. Terus sama grammatical range and accuracy, ini lebih ke grammar sih. Jadi kayak mereka menilai kayak grammar kalian tuh udah tepat atau belum. And that's it for the writing. So and don't forget to subscribe. And then I'm gonna post the other videos about speaking after this.